Film dimulai dari seorang ibu bernama Anna yang sedang tidur bersama anaknya, Jain. Kemudian, ia mendengar suara guntur dari luar dan mengecek dari jendela. Hujan sangat deras di apartemennya tersebut. Lalu ia pun bangun untuk menyiapkan sarapan. Jain menunjukkan hasil gambarnya yang menggambar dia dan ibunya. Tetapi gambarnya tidak berwarna. Ia pun menasehati agar gambarnya dibuat lebih bagus dengan menambahkan warna di dalamnya. Tanpa disadari, air hujan tiba-tiba masuk ke dalam apartemen. Pemberitahuan pun terdengar bahwa air semakin tinggi dan mulai naik ke lantai 3 dan bergegas untuk evakuasi ke lantai lebih atas. Anna pun kebingungan, tetapi Jain berteriak terus. Ia pun memarahinya. Anna pun segera mengemas barang-barangnya dengan segera, karena air sangat cepat masuk. Saat sedang berkemas, tiba-tiba telepon masuk dari tim keamanan yang mengatakan akan menjemputnya. Semakin tidak ada waktu, Anna berkemas seadanya agar secepatnya naik ke lantai atas. Ia pun langsung menggendong Jain untuk cepat evakuasi. Suasana di luar sangat ramai dan tidak terkendali, karena semua orang ingin cepat ke atas. Melihat jalan keluar sangat ramai, ia pun mencari jalan evakuasi lain dan menemukan pintu ke atas. Lalu ia akhirnya bertemu dengan pihak keamanan. Saat hendak pergi, tiba-tiba Jain pergi ke suatu kamar apartemen. Ia mengira bahwa Anna pergi ke situ. Lalu Anna pun ikut masuk dan mencari Jain di dalam kamar tersebut. Ia pun tiba-tiba melihat dari luar bahwa air luar biasa deras. Ia pun tercengang dan mengingat masa lalunya yang terperangkap di sebuah mobil di dalam air bersama suaminya. Seketika air besar itu masuk ke dalam kamar itu, ia pun tenggelam, tetapi tetap mencari anaknya. Ia bertemu pihak keamanan dan anaknya, dan akhirnya berhasil selamat. Anaknya pingsan. Anna pun sangat ketakutan dan sedih melihatnya. Petugas keamanan tersebut bernama Hijo. Ternyata Anna adalah seorang peneliti, dan Hijo adalah utusan dari tempat kerjanya untuk menyelamatkan Anna. Ia menjemput Anna untuk pergi ke rooftop. Helikopter perusahaan sedang menuju tempatnya, yang nantinya akan membawa Anna pergi dari tempat itu. Anna bertanya kepada Hijo kalau air hujan tersebut rasanya asin. Ia menduga hujan ini bukan hujan biasa. Hijo menjelaskan bahwa 3 jam lalu sebuah asteroid menghantam Antartika. Es mencair dan seluruh air laut bergerak ke utara. Separuh Jepang telah tenggelam. Di tengah kekacauan itu, terungkap bahwa Anna adalah peneliti pencipta manusia baru dengan emosi. Di dunia hanya ada 2 peneliti, namun kini hanya Anna yang tersisa setelah atasannya, Ketua Im, hanyut bersama anaknya. Dalam perjalanan, Jain tiba-tiba ingin buang air besar. Mereka masuk ke sebuah kamar untuk mengantar Jain dan juga berganti pakaian. Hijo membahas mesin emosi ciptaan Anna. Mesin yang mampu merasakan layaknya manusia, sesuatu yang ia tidak sukai. Anna meminjam ponsel Hijo untuk menelepon ibunya. Namun sebelum pergi, mereka melihat kebocoran gas. Ledakan terjadi di mana-mana. Api menutup jalan, memaksa mereka memanjat ke lantai atas. Hijo naik lebih dulu. Anna dan Jain kesulitan. Anna menyuruh Jain naik lebih dulu, tetapi Jain menolak. Dalam kekacauan itu, Anna terjatuh ke air. Ia selamat dan berenang mencari jalan keluar. Di tengah pencarian, ia mendengar tangisan anak kecil dari dalam lift. Anak itu bernama Jisoo. Lift terkunci dan air naik dengan cepat. Anna berusaha membuka lift, namun air terus meninggi. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia terjebak di dalam air bersama suaminya. Kenangan itu menghantamnya. Akhirnya, Anna gagal menyelamatkan Jisoo. Sementara itu, Jain dan Hijo kembali muncul. Penyakit Jain kambuh, tetapi obatnya hilang. Jain menangis. Anna panik dan putus asa. Hijo menyuruh Anna segera ke atap, tetapi Anna menolak karena Jain sedang sekarat. Ia membawa Jain ke apartemen milik 2 lansia dan mencari cairan jeruk serta gula. Ajaibnya, Jain membaik. Saat itu,
Ana teringat percakapannya dengan atasannya. Jain ternyata bukan anak kandungnya, melainkan manusia buatan hasil emotion engine yang ia ciptakan. Jane dan Eugene adalah dua keberhasilan emotion engine versi anak. Saat sore terlihat tenang seolah bencana usai, Hijo berkata Ana akan dievakuasi dengan helikopter, sementara Jain akan dibawa kembali ke senter. Hijo teringat masa kecilnya, saat ibunya meninggalkannya dan tak pernah kembali. Hujan turun deras. Mereka harus bergegas. Di lantai atas, Ana mendengar seorang ibu akan melahirkan. Sang suami meminta tolong, namun Ana pergi karena waktu semakin sempit. Jain bertanya mengapa wanita itu kesakitan, dan apakah Ana pernah merasakannya. Ana terdiam. Emosinya pecah karena ia sadar akan segera berpisah dengan Jain. Helikopter Darwin Center tiba. Hiju lalu membacakan instruksi kepada Ana. Pertama, Darwin Center adalah lembaga penelitian tidak resmi di bawah PBB yang akan berupaya mencegah kepunahan manusia setelah bencana ini. Yang kedua, Ana telah ditunjuk sebagai salah satu dari 49 peneliti operasi khusus. Dan yang terakhir, Ana harus bekerja sama untuk memenuhi kedua instruksi tersebut. Setelah instruksi selesai, pihak Darwin Center langsung merebut Jain dari sisi Ana yang disebut sebagai data Newman 77. Ana pun marah dan tangisannya tidak terbendung dan memberontak. Ana meronta dan menangis. Jain disuntik dan digunduli agar datanya mudah diambil. Hijo ditembak karena tugasnya selesai. Ana dipaksa pergi sendiri. Sebelum naik helikopter, Ana memeluk Jain dan membisikkan sesuatu. Di sakunya tertinggal kacamata renang milik Jain. Lalu helikopter berangkat membawa Ana dan data Jain sebagai subjek eksperimen. Lalu Ana dengan beberapa peneliti terpilih melanjutkan perjalanan ke situs penelitian yang ada di luar angkasa bernama Lab Isabella. Merekalah manusia yang tersisa di dunia saat ini, dan kini mereka berupaya untuk mencegah kepunahan manusia, serta menciptakan manusia yang baru berupa ibu dan anak. Di Lab Isabella, para ilmuwan dapat memproduksi tubuh fisik manusia. Namun, hanya Ana yang bisa mereplikasi emosi dengan menyelesaikan emotion engine. Emotion engine versi anak telah berhasil diciptakan melalui penciptaan Jain. Tersisa emotion engine versi ibu. Sesaat kemudian, tiba-tiba asteroid menghantam roket yang ditumpangi para ilmuwan. Scene berubah seketika beralih. Saat pertama film dimulai, saat Ana terbangun di apartemen, semua situasi dan scene tampak sama. Tetapi, yang berbeda adalah ada tulisan angka di baju Ana. Samar-samar Ana mengingat kejadian sebelumnya. Ia pun sadar apa yang harus dilakukan. Jain kembali meminta Ana untuk melihat gambar yang ia buat. Tetapi situasinya sedang genting, mengingat air naik ke apartemen sangat cepat. Ana dan Jain kembali buru-buru naik ke atas, tetapi gelombang air yang sangat besar kembali datang. Setelah berhasil selamat dari gelombang, Jain kembali menghilang seperti sebelumnya. Ana melihat anak yang tenggelam seperti Jain, lalu Ana nekat melompat untuk menyelamatkannya. Seketika itu Ana mengingat kejadian sebelumnya, dan tiba-tiba scene kembali berubah. Scene kembali berubah kepada Ana yang berhasil diselamatkan Hijo. Tetapi ada yang aneh, karena angka di baju Ana berbeda. Setiap kali Ana menghadapi situasi maut, scene selalu berganti dan angka di baju Ana akan terus bertambah, menunjukkan pengulangan yang terus bertambah. Sampai pada akhirnya, pada scene Ana kembali bertemu dengan Jisoo yang terjebak di lift. Tapi kini, Ana berhasil menyelamatkannya. Banyak scene-scene yang berubah, tidak seperti sebelumnya. Sampai pada akhirnya, Ana teringat dengan perkataan Jain yang terus menyuruhnya untuk melihat gambar yang dikirim Jain di ponselnya. Lalu, dia melihat gambar yang ada di ponselnya. Dan seketika itu, ia kaget. Ia melihat gambar buatan Jain, momen terakhir Jain, dan Ana di rooftop. Tetapi gambarnya, itu bukan hanya satu, tetapi dari ribuan gambar yang tersimpan dan melihatkan momen yang sama. Di mana ini artinya
Ana telah mengulang kejadian yang sama sampai ribuan kali bersama Jain. Ana juga menyadarkan Hijau bahwa nantinya Hijau akan dibunuh di rooftop oleh pasukan Center. Dengan perkataan Ana yang terlihat serius dan tidak bercanda, Hijau pun percaya dan bekerja sama dengan Ana untuk menghindari Darwin Center. Keduanya pun akhirnya berjuang bersama. Banyak strategi dan pengulangan yang dilakukan Ana dan Hijau, sampai akhirnya mereka tiba di rooftop. Ana pun akhirnya sadar. Saat di rooftop, ia membisikkan sesuatu kepada Jain, yang mana Ana meminta kepada Jain untuk tetap bersembunyi di lemari rooftop sampai Ana menjemputnya kembali. Selama percobaan ratusan hingga ribuan kali, Jain terus mengulangi dan mengingat pesan dari ibunya untuk tetap menunggu di lemari. Sampai akhirnya Ana sadar dan menemukan Jain di dalam lemari. Di akhir momen, Ana kembali dipisahkan dengan Jain oleh Darwin Center. Namun Ana mengingat momen kebersamaan bersama Jain, sehingga ia dapat menghidupkan realitas dirinya. Tak disangka semua kejadian dan pengulangan tadi adalah simulasi program Emotion Engine, yang mana dilakukan untuk membuat Emotion Engine dengan perasaan versi ibu, yang mana melibatkan Ana dan juga Jain sebagai subjek eksperimen itu. Setelah melewati percobaan dan pengulangan yang panjang, akhirnya Emotion Engine berhasil diselesaikan. Hubungan ibu dan anak dalam The Great Flood menjadi inti emosional cerita di tengah bencana besar yang melanda dunia. Sosok ibu digambarkan sebagai pelindung terakhir, rela mengorbankan keselamatan, harapan, bahkan masa depannya demi memastikan sang anak tetap hidup. Di tengah kekacauan dan ketakutan, kasih ibu menjadi kekuatan yang paling bertahan.